semuanya, selamat pagi, balik lagi di Triwin Official. Semoga puasanya lancar ya hari ini, karena hari ini masih Ramadan, masih di bulan Ramadan. Nah, aku bakalan scroll TikTok nih teman-teman. Videonya yang menarik mungkin aku akan sedikit bahas, atau mungkin yang lucu-lucu, atau yang kita bisa dapat ilmunya dari video ini gitu ya. Nah, yang pertama di sini udah ada laptop di sini. Udah aku simpan gitu videonya yang bagus-bagus gitu. Ada 6 video Berkat kalau drone nggak yang ia salah. temukan, pria asal Afrika ini dapat pergi haji ke Mekah. Pria ini bernama Al Hasan Abdullah yang memiliki kehidupan yang sulit dan tinggal di Ghana, Afrika. Awal dari sebuah drone yang menyasar pada halaman rumahnya, Pak Abdullah merasa belum pernah melihat drone dan muncullah sebuah kata-kata, "Dapatkah benda ini menjadi lebih besar dan membawaku untuk naik haji ke Baitullah?" Tanyanya polos pada saat melihat drone tersebut. Tak disangka ternyata ucapannya tersebut terekam oleh drone dan menjadi viral di media sosial. Siapa sangka ternyata ucapannya ini sampai telinga Menteri Luar Negeri Turki, sehingga Bapak Abdullah pun dipanggil ke Istanbul, dan di sana pemerintah Turki menyiapkan segala keperluannya untuk berangkat haji. Benar-benar keren banget ya kisahnya. Jadi itu ada bapak-bapak gitu. Nah, dia nggak sengaja lihat drone itu, kamera drone itu loh teman-teman. Jadi terus dia itu nggak sengaja ngomong kan, dapatkah benda ini menjadi besar, terus dapatkah aku bisa untuk umroh ya, untuk ke Mekah ya. Terus abis itu karena kerekam, terus akhirnya alhamdulillahnya dia jadi viral, terus akhirnya bapak ini bisa ke Mekah beneran gitu. Iya nggak sih, kalau bener nggak sih kalau omongan itu adalah doa gitu. Luar biasa banget nggak sih video ini, meskipun sebentar, cuman kayak yang bermakna banget gitu. Nggak sengaja dia nemuin drone, terus dia ngomong kayak gitu, suaranya kerekam, terus habis itu dia dapat berangkat ke Mekah dong, dibiayain gitu karena suaranya viral. Terus next, istrinya masih belum ketemu. Coba aku bacain. Istrinya masih belum ketemu, pengusaha Riau naikkan duit sayembara 125 juta. Oh, ini yang berita viral itu teman-teman. Jadi 40 tahun yang sejak. Jadi istrinya namanya Bapak Ervina. Istrinya namanya Ervina, usianya 40 tahun, hilang sejak sebulan lalu. Nah, bapak ini membuat sayembara bagi siapapun yang menemukan istrinya, dia bakal kasih uang 125 juta gitu teman-teman. Nah, buat siapa aja nih yang melihat ibu ini nih, kesempatan besar dapat duit banyak. Buat bapaknya, semoga ibunya cepat ketemu ya, kasihan sekali istrinya hilang. Next. Oh, ini aku nggak mau ada orang merokok di resepsi kita gitu kan, ceweknya. Terus obrolannya yang laki-laki, apa sih yang enggak buat kamu, terus nikahannya tuh kayak di pom bensin gitu depannya. Tapi kayaknya ini bukan pom bensin sih, tapi kok ada pelang pom bensin di depan rumahnya ya, aneh sekali. Masih nggak paham, aku masih nggak paham. Terus next, ini Sujiwo Tejo ya teman-teman. Mampir di VYP TikTok aku, terus aku save lah. Sujiwo Tejo itu adalah salah satu musisi Indonesia yang aku suka lagu-lagunya, karena aku orang Jawa juga sih. Terus kayak ngena banget gitu di hati aku. Pokoknya aku suka sama Sujiwo Tejo ini. Kita putar aja langsung. Indonesia ada. Boleh saya ngomong di sini? Saya nulis serial Semar di salah satu koran di Jawa Timur. Sejak beliau nggak ada, Semar itu nggak ada. Jadi cuma saya tulis sekarang. Kenapa? Sejak beliau nggak ada, nggak bisa. Betul. Ya. Karena bagi saya itu representasi. Jadi nggak peduli mau orang ngomong apapun soal dia. Sampai jadi bercanda di sekolah ini. Dan dia bukan saya jadi nggak enak. Ya. Jadi Pak Sujiwo Tejo ini kan kayak diwawancarai gitu ya di salah satu podcast. Di Indonesia itu ada nggak sih Semar gitu. Terus Pak Sujiwo Tejo ini setelah ada Semar, cuman setelah Gus Dur meninggal nggak ada lagi Semar gitu. Terus kayak dia itu suka banget sama tokoh Pak Gus Dur gitu intinya, karena
sometimes kita bisa tahu lah ya sosok Pak Gus Dur itu seperti apa, yang mungkin Islamnya kuat, mempersatukan negara kayak gitu. Kita bisa lihat komen-komennya. Itu semacam punjer untuk Indonesia. Beliau wafat Indonesia entah berantah. Ya nggak ngerti juga sih ya, tapi ya emang punjer sih. Buat orang Jawa, jangan hilang Jawanya. Kalau tidak mau Semar keluar lagi setelah 500 tahun perjanjian Sabdo Palang. Aku nggak ngerti kayak gini. Semar itu dalam pewayangan bersifat merangkul semuanya. Beliau bilang Gus Dur Semar karena baik dan santun, bukan bilang ini tadi. Terus lanjut next. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku sholat selama ini, aku ibadah ya Allah, aku hidup sampai dengan sekarang, Engkau bahkan wafatkan aku dalam sholat ini. Engkau wafatkan aku dalam sholat ini. Aku ikhlas ya Allah. Aku ikhlas. Berikan bimbingan kepada aku untuk meningkatkan ibadah. Dengan itu aku diperintahkan jauhkan dari sifat musyrik. Mulai sekarang aku berjanji ya Allah, aku akan lebih patuh kepadamu. Mulai sekarang aku berjanji aku akan lebih patuh kepadamu. Akan bidang muslim. Ya Allah, kalau Ustadz Adi Hidayat doa itu kayak ya, masuk ke hati banget, jadi pengen nangis. Ini salah satu cuplikan doanya Ustadz Adi Hidayat. Next. Eling-elingan apike aja eling-eling elek. Nek goleki elek sapa sing ora duwe elek? Kabeh wong ya duwe. Elek golek ono apike, eling-elingan apike. Wong yang gelem eling-eling apike sak donya dadi dulur kabeh. Amane mantel karo wong yang mergo eling elek kok ngene apa boten? Iki lho boten. Sing garane gelo karo wong benci karo wong mantel karo wong mergo eling elek. Jajal eling apike sak donya dadi dulur kabeh. Tapi ya emang bener sih. Iya kan ya? Emang bener kan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita selalu ingat kebaikan orang-orang yang di sekitar kita, kita pasti gak apa-apa yang adanya rasa benci atau rasa sebel gitu, karena kita selalu ingat dia itu pernah baik sama kita. Tetapi kalau kita selalu ingat keburukan dia, kejelekan dia kepada kita, kita pasti bakal sebel, terus bakal benci sama dia, terus hilang respect gitu aja. Kita nggak ingat kalau dia pernah melakukan kebaikan kepada kita. Jadi yang benar kita itu harus ingat kebaikannya aja, nggak usah yang jelek-jeleknya kayak gitu, biar semuanya jadi saudara, kita rangkul semuanya. Ya nggak sih, benar kan? Ini namanya Ustadz siapa ya, tapi ceramahnya bagus-bagus. Next. 평생 내 방을 가져본 적 없다. 이 순간 혼자 마음 편히 울 수 있는 방이 필요했다. Ya nggak susah. Sedih banget, ini tuh kayak cuplikan drama Korea. Jadi kalau kecil kita emang takut kan tidur sendiri, terus kita nggak punya kamar gitu, kita nggak punya ruang pribadi untuk kita sendiri. Tapi ketika kita dewasa pasti kita butuh kamar sendiri, karena ya untuk kita nangis, untuk kita gimana ya, untuk kalau udah besar itu masalahnya emang banyak. Terus dia bilang katanya butuh kamar sendiri untuk menangis. Aduh, terus dia kan nggak pengen ya menangis untuk kalau dilihat orang tuanya. Ya sama seperti aku lah, misalnya aku nggak pengen kalau aku nangis dilihat orang tua itu, jadi butuh kamar sendiri juga. Udah deh kayaknya 6 video aja kayak teman-teman ya. Nanti bakal ada video yang bagus-bagus, aku bakal save lagi. Udah, sekian dulu dari aku. Yang ini gak jelas sih sebenarnya, karena yang bagus-bagus aku simpen, jadi aku bakal liatin ke kalian di video YouTube aku. Semoga gak kena copyright ya teman-teman. Udah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dadah.